Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bae Mozafatima Dwi Kamalia dari kelas 12 IPS 1. Jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang buku novel sejarah yang saya baca. Buku yang saya baca yaitu Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Buku ini berjudul Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, dengan halaman berjumlah 291 halaman. Buku ini menceritakan kejadian mengenai peristiwa kudeta atau pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Sedikit penjelasan tentang PKI. PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Didirikan pada Mei tahun 1914 yang pada akhirnya dihancurkan tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi komunisme. Dipa Nusantara Aidit atau dikenal juga dengan DN Aidit adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia. Lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung, ia akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Peristiwa G30 SPKI tahun 1965 terjadi pada malam sampai dini hari, tepatnya pada akhir tanggal 30 September dan memasuki tanggal 1 Oktober 1965. Gerakan ini mengincar para perwira tinggi TNI AD Indonesia pada waktu itu. Jenderal yang diculik dan dibunuh oleh PKI sebanyak 7 orang diantaranya. Yang pertama yaitu Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua yaitu Letjen Anumerta R. Suprapto, yang ketiga yaitu Letjen Anumerta MT Haryono, yang keempat yaitu Mejen Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, yang kelima yaitu Mejen Anumerta DI Panjaitan, yang keenam yaitu Letjen Anumerta S. Parman, yang ketujuh yaitu Kapten Anumerta Pierre Tendian. Ketujuh jenazah tersebut lalu dibuang ke dalam sumur lubang buaya. Tujuan PKI menculik para jenderal dikarenakan konflik makin memanas. PKI menggaungkan isu adanya jenderal atau Dewan Jenderal yang ingin menggeser posisi Presiden Soekarno. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan para jenderal diculik. Terhadap para anggota PKI dan simpatisannya yang terbukti keterlibatannya dalam gerakan 30 September dan berhasil diungkap, telah dilakukan tindakan hukum. Pembunuhan PKI dan dilarangnya paham komunisme atau Marxisme-Leninisme di seluruh Indonesia bukan hanya disebabkan paham tersebut bertentangan dengan Pancasila, akan tetapi juga karena terbukti telah berkali-kali membahayakan keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun komunisme di mana-mana mengalami kehancuran, namun Marxisme dan ideologi komunis tetap ada. Gerakan 30 September 1965 dinilai sebagai hari di mana Pancasila memiliki kesaktian tak tergantikan oleh paham apapun. Itu adalah cuplikan singkat video dari saya yang menceritakan secara singkat buku sejarah yang saya baca. Sekian, terima kasih.